Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini sungguh di luar dugaan ya. Akhirnya PKS ini yang selama ini menjadi oposisi Presiden Joko Widodo sejak pemerintahan pertamanya, akhirnya memuji-muji Presiden Joko Widodo. Saya sangat kaget sekali melihat judul berita ini, yaitu puji Jokowi dan Mahfud MD, politisi PKS siap masuk ke pemerintahan. Oh, ternyata ada udang di balik rempeyek ya, yaitu kepingin masuk ke pemerintahan katanya. Nah, ini dari Alex Tam 878. PKS jangan masuk ke pemerintahan lah, kasihan Demokrat nggak ada temennya dan para kader kehilangan induknya. Saya sangat heran sekali, tiba-tiba kok memuji Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR pada waktu lalu. Bahkan di sini PKS kelihatan memuji Jokowi, yaitu berani membongkar seada-adanya dalam kasus Ferdy Sambo. Pujian dari PKS untuk Jokowi nyes banget. Nah, ini dari populis. Politisi PKS Abu Bakar Al-Habsyi memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi 3 DPR ini juga memuji aksi Menko Polhukam Mahfud MD yang ikut membantu pengungkapan kasus tersebut. Saya bangga dengan Pak Jokowi dengan keberaniannya mengungkap seada-adanya, dan saya pikir itu di follow up oleh Pak Mahfud dengan menyentul-nyentul. Gak tahu maksudnya menyentul-nyentul itu apa. Katanya dalam rapat Komisi 3 DPR di gedung DPR pada Senin 22 Agustus. Lanjut, ia juga menyinggung soal partainya yang akan masuk ke pemerintahan. Ya memang persiapan kita masuk ke pemerintahan, insya Allah cetusnya. Aduh, jangan dulu lah. Nah, jadi penasaran ya komentarnya kira-kira apa saja ya. Yaitu tiba-tiba PKS memuji Presiden Joko Widodo dan Pak Mahfud MD. Modalnya habis kali ya. Masih percaya sama PKS. Alhamdulillah saya bukan PKS. PKS no. Tiap ada jabatan menteri yang lowong, PKS selalu muncul kesepian. Kok PKS jadi penjilat dan munafik sejak ACT terbongkar dan petingginya ditangkap? Nggak ada pemasukan lagi nih. Berbahaya. PKS siap masuk pemerintahan, terima kasih. Sayangnya pemerintah yang belum siap, maaf ya. Siapa yang sudi berkoalisi dengan pemuja khilafah dan tidak mengakui Pancasila ke laut aja. Di sana masih luas tempat bagi kalian bermanuver. Jangan-jangan gedung markasnya udah digadein. Kalau semua masuk pemerintahan, siapa yang akan jadi oposisi? Nah, di sini juga ada komentar, yaitu membandingkan dengan ACT. Sejak ACT terbongkar dan petingginya ditangkap, nggak ada pemasukan lagi nih. Menurutnya membuat PKS kepingin masuk ke pemerintahan. Ya bisa jadi kemarin, apalagi yang di struktur organisasi di ACT kayaknya sih, kalau nggak salah ada petinggi dari PKS, kalau nggak salah ya, dalam berita kemarin muncul. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politisi PKS Abu Bakar Al-Habsyi memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo atas tewasnya Brigadir J di tangan Irjen Ferdy Sambo. Anggota Komisi 3 DPR ini juga memuji aksi Menko Polhukam Mahfud MD yang ikut membantu mengungkapkan kasus tersebut. Saya bangga dengan Pak Jokowi, dengan keberaniannya mengungkap seada-adanya, dan saya pikir itu di follow up oleh Pak Mahfud dengan menyentul-nyentul, katanya dalam rapat Komisi 3 DPR di gedung DPR Senin 22 Agustus 2022. Lanjutnya, ia juga menyinggung soal partainya yang akan masuk ke pemerintahan. Ya memang, persiapan kita masuk ke pemerintahan, insya Allah cetusnya. Diketahui sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi memuji Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD dalam menyikapi kasus berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus ini melibatkan mantan Kadif Propram Irjen Ferdy Sambo. Saya melihat dari pejabat yang ada di Republik ini, Pak Mahfud lah yang paling layak untuk dibicarakan. Kasus hukumlah lebih mencuat ke publik dan lebih cepat terselesaikan. Menurut saya itu barang nadir, barang langka, kata Abu dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD, LPSK, Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus 2022. Bukan saya memuji-memuji, sambungnya. Dia mengaku bangga dengan Jokowi dan Mahfud MD karena berupaya keras membongkar skenario jahat yang dibuat Ferdy Sambo dalam kasus ini. Saya bangga dengan Pak Jokowi dengan keberaniannya mengungkapkan seada-adanya. Saya pikir itu di follow up oleh Pak Mahfud MD dengan menyentul-nyentul. Inilah peristiwa politik.
Mungkin kalau nggak begitu, penanganan kasusnya lambat juga tandasnya. Abu berharap Mahfud MD terus vokal menyuarakan kebenaran. Dia berjanji akan mendukungnya. Biarkan Bapak berkorban, Pak, untuk bangsa, nggak apa-apa. Dan kami juga nggak akan diam juga, Pak. Kami juga mendukung Bapak, tuturnya. Selepas Abu menyampaikan pendapat, muncul anggota Komisi 3 fraksi P3 Arsul Sani. Dia mengurangi ketegangan dalam rapat dengar pendapat dengan celetukannya. Alhamdulillah, Ketua, hari ini oposisi pendukung Presiden dan para menterinya terima kasih, kata Arsul. Abu langsung menjawab celotehan Arsul. Ya mohon maaf, persiapan kita masuk ke pemerintah, jelasnya. Diketahui Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rapat tersebut dihujani interupsi, bahkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa mengkritik terkait eksistensi Kompolnas. Mulanya Desmond bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD terkait tugas Kompolnas. Mahfud menjelaskan Kompolnas bertugas untuk mengawasi dan memberi rekomendasi kepada Polri. Pak Mahfud, tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih? Tanya Desmond kepada Mahfud pada Senin 22 Agustus. Saya ini Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi. Tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan yang dikatakan Presiden kepada publik, jawab Mahfud. Desmond kemudian kembali bertanya terkait tugas Kompolnas sebagai pengawas. Mahfud menerangkan Kompolnas merupakan pengawas eksternal Polri. Eksternal Polri, jadi dia mitra. Saya waktu pertemuan pertama saya bilang Pak Kapolri, saya tidak akan menjadi seperti dulu, seperti musuh. Kita kerjasama saja. Kalau punya masukan kita sampaikan. Apakah ada keluhan apa? Itu sejak awal Kapolri dilantik. Saya bilang begitu. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra, gitu aja, jelas Mahfud. Situasi rapat kemudian menjadi panas lantaran interupsi yang dilontarkan Desmond kepada Mahfud. Desmond pun mempertanyakan soal eksistensi Kompolnas. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jaksel, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak, ujar Desmond. Mahfud menyebut yang membuat Kompolnas adalah DPR RI. Untuk itu Mahfud menyerahkannya sepenuhnya kepada DPR RI soal eksistensi Kompolnas. Oh terserah Bapak, kan yang buat Kompolnas ada, ini kan DPR yang buat. Kalau mau dibubarkan, bubarkan saja, tutur Mahfud. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara seperti itu, ya nggak perlu ada Kompolnas, ujar Desmond. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR RI akan mendalami kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK dipanggil membahas kasus tersebut. On schedule Senin, besok 22 Agustus. Komisi memang mengagendakan rapat dengan Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas, kata anggota Komisi 3 DPR, fraksi Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan pada Minggu 21 Agustus.